Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencatatan beban depresi sumber daya alam. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Depresi ini merupakan pengalokasian harga perolehan sumber daya alam menjadi beban. Ya, ini biasanya terjadi pada perusahaan ekstraktif. Nah, perusahaan ekstraktif itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengambil dan menggali benda-benda yang tersedia alam atau yang biasa kita sebut dengan sumber daya alam. Contohnya kayak perusahaan tambang ya, ada tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas bumi, dan sebagainya. Nah, harga perolehan sumber daya alam ini dihitung dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menyiapkan sumber daya alam tersebut hingga siap digunakan. Nah, nantinya setelah harga perolehan sumber daya alam itu diperoleh, berikut nanti akan dialokasikan ya. Harga perolehan sumber daya alam tersebut akan dialokasikan menjadi beban ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan hasil yang didapat. Nah, pengalokasian inilah yang kita sebut dengan depresi. Dan untuk menghitung besarnya depresi, ini biasanya menggunakan metode unit produksi. Ya, jadi besarnya beban depresi ini kita hitung dari harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan taksiran total hasil produksi, kemudian hasilnya kita kali dengan jumlah hasil yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2020, PT Yaya menginvestasikan 50 miliar rupiah pada sebuah tambang batu bara yang ditaksir akan menghasilkan 10 juta ton batu bara tanpa nilai sisa. Pada tahun pertama, PT Yaya telah menambang 1 juta ton batu bara. Hitunglah besarnya beban depresi pada tahun pertama. Nah, di sini untuk menghitung besarnya beban depresi, di sini PT Yaya menggunakan rumus harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan taksiran total hasil produksi dikali dengan jumlah yang diperoleh ya, atau jumlah hasil yang diperoleh. Jadi besarnya beban depresi ini dari harga perolehan yaitu 50 miliar rupiah dikurangi dengan 0 karena di sini nilai sisanya 0 ya, tanpa nilai sisa, dibagi dengan 10 juta ton ya, dibagi dengan 10 juta. Kemudian hasilnya dikali dengan hasil yang diperoleh atau 1 juta ton. Dapatnya 5 miliar rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat di tanggal 31 Desember ini adalah beban depresi di sebelah debit bertambah, kemudian kreditnya ada akumulasi depresi senilai masing-masing 5 miliar rupiah. Bisa dipahami ya? Untuk pencatatan ke dalam laporan neraca, nantinya tambang batu bara ini akan kita masukkan ke dalam kelompok aset ya. Dia masuk kategori aset tetap ya. Dan nilainya nanti yang kita tampilkan di neraca itu adalah sebesar harga perolehannya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di sini harga perolehan dari tambang batu bara adalah 50 miliar rupiah. Maka di neraca di kelompok aset tetapnya nanti kita buat di sini tambang batu bara senilai 50 miliar rupiah. Kemudian tadi ada akumulasi penjusutan sebesar 5 miliar rupiah. Maka kita buat ada akumulasi depresi 5 miliar rupiah. Kemudian kita kurangi ya. Jadi tambang batu bara kita kurangi dengan akumulasi. Sehingga nilai buku dari tambang batu bara ini adalah 45 miliar rupiah. Bisa dipahami kan? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.